antara pemilik sumber daya ekonomi dengan lembaga negara. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terlihat ketidakberpihakan negara kepada non-elit ekonomi. Jadi indikator yang kedua bahwa kemudian kita masih masuk pada oligarki yang kolektif. Nah yang ketiga adalah ada di beberapa daerah terlihat sekali ketika kenapa di Solo kita presiden kita di Pilkada di Medan. Kalau Anda lihat juga elit-elit tentara ini mantu, ya. Seolah-olah negara ini hanya dikuasai oleh keluarga itu aja. Tapi terlepas itu, bahwa kemudian seolah-olah kalau kita lihat ini ada orang yang berusaha, kan adanya pilkada itu masyarakat memilih orang ini pantas atau tidak pada sisi kapabilitas, kompetensi, dukungan. Tapi kita melihat ya mungkin ada yang mendukung, kalau saya karena nggak mendukung, bahwa ini seolah-olah ingin memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Itulah kemudian banyak orang mengatakan, oh Indonesia saat ini oligarki. Oke. Nah, hanya saja persoalannya ketika dia pada tipe bentuk kedua, oligarki kolektif, kan berbeda. Ketika oligarki bentuk pertama panglima, ini sumber daya itu larinya ke sini. Sumber daya kolektif dalam bentuk kerjasama, ya tentunya uang itu akan ke sini. Beda sama oligarki tipe keempat, di mana hukum, di mana bersifat non personal, itu keuntungan profit yang dimiliki oleh negara itu akan kembali kepada rakyat. Nah, pada tipe keempat ini kan kembali lagi. Misalnya kalau kita lihat di dalam pemilu kemarin, pilkada tahun 2019, terlihat bagaimana kalau Anda nonton Watchdog tentang bagaimana yang mendanai sebuah pilkada yang besar ini, pilkada, pilpres, pileg dan lain sebagainya, itu hanya ada pada segelintir elit bisnis. Nah, makanya kemudian dia sifat oligarki. Pada saat ini oligarki kita belum sampai pada oligarki bentuk ideal. Yang mana oligarki bentuk ideal adalah hukum menjadi, bahwa kemudian hukum menjadi suprem, ya ada supremasi hukum, kemudian adanya sesuatu yang bersifat non-personal. Anda bisa bayangkan saja contoh oligarki itu paling nggak mau dikritik kalau dia bersifat non-personal. Karena apa? Karena jika oligarki ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tadi, itu tentunya bentuk-bentuk yang tidak ingin diganggu kekuasaannya. Contoh misalnya oligarki bentuk panglima. Kalau Anda bentuk panglima, misalnya Anda anak buah, nggak mungkin Anda kritik panglima. Dulu nggak bisa kritik otoritarian. Oh iya pasti. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi minta dikritik, tapi kenyataannya mohon maaf, ada banyak kasus orang-orang yang mengkritik kemudian masuk. Itu kenyataan. Nah, kritik itu yang kemudian susah orang melakukan sebuah kritik. Padahal di dalam wilayah demokrasi, kritik itu sudah biasa. Pejabat publik itu harus mau dikritik. Kenapa? Karena dia bisa ada di situ, dia makan di situ, dia menikmati fasilitas di situ, dia sebagai pimpinan di situ berdasarkan pajak yang diberikan oleh rakyat. Rakyat ini bayar pajak, sehingga wajar dong mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jadi aja sultan, nggak perlu dikritik. Dialah kemudian yang memegang tampuk pimpinan, dia sendiri yang punya uang dia, itu nggak perlu kritik. Nah, kritik itu perlu sebagai satu hal membangun. Dan kalau pimpinan ini tidak mau dikritik, jangan jadi pimpinan. Nah, hal yang kemudian dipandang bahwa kemudian wah ini oligarki, ada betulnya. Tetapi oligarki bentuk mana? Oligarki bentuk yang kemudian bicara pada hukum, pada bicara non personal. Pada saat ini oligarki kita masih non personal. Ini saya kira itu menarik juga nih. Ini kita dapat
dapat pandangan dari Bang Fahmi bahwa ternyata oligarki itu ada bentuk yang ideal yang kemudian sesuatu yang dianggap tak terelakkan ya mungkin ya, tidak terelakkan dan dianggap itu bisa ya oke lah, itu bisa kita pakai gitu bentuk oligarkinya. Kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, kalau dulu itu para elit politik kita itu mereka adalah pemikir gitu. Mereka pemikir yang kemudian masuk dalam kancah politik, sehingga mereka pada saat duduk di posisi-posisi elit politik itu mereka memahami bahwa politik ini kan, kalau kita lihat sejarahnya, politik ini kan kalau kata Plato itu ya idealnya para pemimpin itu adalah filsuf gitu kan, polis gitu kan, politik dari polis yang maksudnya untuk keamanan, kembali ke publik, yang kemudian mereka mengerti bahwa politik ini pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Nah tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali tampil politikus itu yang sifatnya sangat pragmatis. Mereka tidak mengerti tentang politik. Yang mereka mengerti adalah bagaimana mereka bisa mengamankan bisnisnya kan gitu. Begini, tadi saya di awal coba untuk singgung tentang klientelisme yang abang sebut itu ya, kalau dalam kultur politiknya mungkin itu adalah patron klien gitu lah ya. Patron klien, kemudian di badannya itu kita sudah dikungkung oleh kartel politik. Nah dengan kondisi saat ini yang tadinya para politikus itu kalau di zaman Orde Baru karena memang otoritarian yang dikuasai oleh segelintir orang, kalau sekarang itu menyebar. Mereka yang tadinya di behind, yang di belakang, sekarang tampil ke depan, ikut tampil ke depan, dan mereka masuk dalam kekuasaan. Ini justru ketika mereka tampil ke depan, mengambil alih, anggaplah mereka bisa mengatur aturan gitu ya. Contohnya begini, klientelisme itu dalam kultur politik kita, misalkan dalam pilihan legislatif aja. Ini kan contoh klientelisme. Kalau kita maju di suatu daerah, yang umum kita ketahui itu pileg itu para calon legislator itu mereka menawarkan kalau mau daerah ini dibangun, ini pilih saya, kemudian nanti daerahnya akan dibangun. Nah ini kan sebenarnya salah satu contoh klientelisme. Kalau pembangunan itu hanya dijanjikan untuk suatu daerah yang memang mereka mendapatkan sumber suara gitu. Padahal mereka dipilih itu untuk publik secara keseluruhan. Sehingga yang ada di benak masyarakat pada saat mereka ingin pembangunan, ya mereka hanya ingin ada feedback langsung dari calon legislator kan gitu. Nah sehingga mereka yang maju di pileg pun mereka berpikir bahwa ini harus ada uang, karena mereka harus memberi suara dengan segala macam bentuk persoalan teknis di lapangan gitu kan. Nah dengan keadaan seperti ini kan menjadi sebuah kesulitan tersendiri dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang bisa kita bilang masih menengah ke bawah lah tingkat pendidikannya. Nah, apakah demokrasi dengan tingkat pendidikan kita sekarang ini menjadi rawan tidak, Bang? Oke, baik, saya akan menjawab. Setelah bahasamu adalah klientelisme atau tidak, tapi kalau dalam bahasa saya kan begini. Dalam demokrasi itu, jadi gini, dalam demokrasi itu mau nggak mau kita harus memilih orang, segelintir orang yang kemudian memimpin negara ini.